Kembali di IDX Opening Bell, masih bersama analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Mas Wafi, kalau tadi kita sudah membahas soal sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi perdagangan indeks kita pada hari ini, kali ini kita akan mengupas atau membahas lebih lanjut terkait dengan saham, Mas Wafi. Kalau kita lihat kinerja BBNI mulai mengalami perbaikan ya dari sisi kinerja keuangan. Bagaimana pergerakan sahamnya hari ini? Ya, kalau kita lihat memang untuk hari ini aja pembukaan kan memang saham BBRI sudah mengalami kenaikan sekitar 1,3% ya. Jadi ini masih cukup tinggi juga untuk kenaikan hari ini. Walaupun memang kenaikannya saya lihat masih ada resistance yang harus diuji di level 5.900 dan melihat kenaikannya kalau kita lihat itu memiliki lompatan ya, karena penutupan kemarin itu kan sebenarnya di level 5.725. Jadi ini sebenarnya rawan kemudian terjadi profit taking yang bisa terjadi mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan, dengan catatan kalau misalnya hari ini masih bergerak di teritori positif ya untuk BBNI. Tapi untuk secara fundamental sendiri kami masih cukup positif ya dari sisi laporan keuangan yang kemarin sudah diterbitkan. Itu sinyal-sinyal yang cukup positif juga, dan kami melihat memang di tahun ini saja ini BBNI ini masih bisa kembali lagi ke level 7.000-nya. Oke, bagaimana dengan pergerakan di sektor keuangan itu sendiri atau perbankan? Seperti apa pergerakannya? Ya, untuk perbankan memang cukup bervariasi ya. Kalau kita lihat memang seperti kemarin saja ya, kita lihat sektor perbankan itu kan rata-rata mengalami tekanan, terutama yang bank-bank dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar atau big four banks ya. Dan hari ini kemudian mengalami rebound. Saya rasa rebound ini juga kelihatannya masih akan berlanjut karena sekarang kita sudah mulai masuk ke sesi musim laporan keuangan first quarter 2021 yang itu nanti akan memberikan dampak sentimen positif bagi bank, terutama bank buku 4 ya, karena kalau kita lihat dari BNI yang sudah mengeluarkan kelihatannya trennya akan sama nih pada bank buku 4 lainnya. Dan kami sendiri memang dari Bahana Sekuritas di tahun ini masih lebih menyukai bank buku 4 dibandingkan dengan bank yang relatif lebih kecil, bank buku 3 atau yang lebih kecil dari itu ya. Karena kalau kita lihat memang di tengah tren penurunan tingkat suku bunga ini yang sedang terjadi dalam 1-2 tahun terakhir, ini asset quality itu akan menjadi salah satu tema atau variabel yang membuat bank ini bisa bertahan dalam menunjukkan pertumbuhan kinerjanya ke depannya. Oke, kita beralih ke sektor yang lain, Mas Wafi. Kalau kita lihat ada sentimen juga terkait dengan tarif tol bandara yang dikabarkan akan kembali naik ya. Ini dampaknya kepada sektor kita, kemudian juga terlebih khusus kepada emiten jasa marga seperti apa, Mas Wafi? Iya, untuk jangka panjang sebenarnya kenaikan tarif tol ini cukup positif ya untuk emitennya. Namun untuk saat ini memang sentimen positifnya kita belum lihat akan berdampak secara langsung ya. Karena kalau kita lihat dari sisi trafficnya sendiri kan memang masih memang sudah ada pemulihan, tapi masih belum setinggi ketika sebelum terjadinya COVID-19 tahun mungkin sekitar 2019 ya. Jadi ini memang masih belum bisa menjadi sentimen positif untuk jangka pendek, tapi ini biasanya kalau terjadi kenaikan tarif tol ini secara jangka panjang ini positif bagi para emiten ataupun operator. Itu kalau lihat dari sisi jangka panjangnya ya, Mas Wafi ya. Kemudian kalau kita ke saham Adaro Energi, Mas Wafi, di mana Adaro Energi ini kan menebar dividen sebanyak 146,8 juta dolar. Ini bagaimana kemudian pergerakan sahamnya setelah Anda melihat adanya sentimen tersebut? Iya, ini dividen payoutnya kalau nggak salah di atas 90% ya, dan itu akan menjadi salah satu daya tarik ya bagi para investor ya untuk kemudian mengejar memburu sahamnya Adaro Energi, walaupun mungkin bisa saja terjadi aksi profit taking setelah mungkin tanggal dividennya gitu, karena kalau melihat pembagian dividen sebesar itu kan berarti hanya sekitar kurang dari 10% yang kemudian dialokasikan untuk anggaran modal belanja di tahun ini ya. Jadi itu mungkin akan sedikit banyak akan munculkan pertanyaan kira-kira tahun ini apakah ada ekspansi bisnis atau bagaimana nih untuk tahun
ini. Apakah perusahaan melihat secara industri memang tahun ini sangat menantang, jadi tidak banyak inovasi atau strategi bisnis baru yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga modal kerjanya hanya disisakan 10%, misalkan. Itu kan menjadi pertanyaan sendiri. Tapi dengan sentimen dengan dividen sebesar itu, payout ratio sebesar itu akan memberikan sentimen positif untuk jangka pendek, paling tidak sampai dengan tanggal date-nya dividen. Oke, terakhir Mas Wafi, rekomendasi dari Anda apa saja yang menarik untuk dikoleksi para investor pada hari ini? Iya, untuk hari ini memang faktornya memang pertama sih perbankan ya. Kemudian kalau kita lihat faktor dividen lainnya, jadi yang emiten-emiten yang memberikan dividen cukup tinggi itu seperti Adaro itu masih bisa dikejar oleh para investor walaupun memang view-nya untuk jangka pendek. Kemudian karena kita masuk ke musim bulan puasa, sebenarnya retailers itu masih cukup menarik ya, seperti MAPI, kemudian Asus, PPF, kemudian consumer goods juga masih cukup menarik ya untuk dikejar seperti ICBP, kemudian Sampurna, dan mungkin dari sisi commodities, soft commodities itu masih memiliki sentimen yang cukup positif seperti emiten sawit seperti Astra Golestari dan London Sumatra itu masih cukup positif. Baik, Mas Wafi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Sehat selalu Mas Wafi.